hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so He gave His one and the only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa ketemu jemaat sekalian, baik jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia maupun jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan masuk dalam pembahasan tema serial Tuhan adalah Gembalaku Part 2, seri kedua, saudara sekalian. Tapi sebelum kita masuk seri kedua, seperti biasanya, saudara-saudaraku, ada informasi buat saudara. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng pada saat saudara masuk ke YouTube channel saya, supaya ketika Khotbah yang terbaru dirilis, saudaraku, secara otomatis ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk beribadah. Demikian informasi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10, ayat 1-5, ayat 11, 14-15, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai, firman sudah kita baca, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu di seri kedua. Tema Tuhan adalah Gembalaku. Beri kami hikmat dan bijaksana, supaya boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Kuasai hamba-Mu dengan kata-kata yang sesederhana mungkin, untuk menjelaskan firman supaya gampang dimengerti oleh jemaat. Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hati hamba-Mu supaya boleh menguraikan firman dengan baik. Tuhan, kami siap mendengar, Engkau berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, seri kedua daripada Tuhan adalah Gembalaku. Sebelum kita masuk ke pembahasan itu, saudaraku, seri pertama saya akan jadikan resume untuk di part 2 ini, saudaraku, supaya saudara bisa mengikutinya dengan baik. Di seri pertama, saudaraku, kita belajar bahwa konsep tentang domba dan gembala, saudara sekalian. Jadi, domba mengerti bagaimana dia harus hidup, gembala mengerti profesi dia, saudaraku. Jadi, mengapa kita orang Kristen diumpamakan sebagai domba? Mengapa Yesus diumpamakan sebagai gembala, saudaraku? Di seri pertama kita sudah mengerti dengan baik, saudaraku. Nah, setelah itu, kita masuk di seri pertama itu, kita membahas 3 kota, saudaraku, dalam hidup ini. 3 kota. Kota pertama, saudaraku, itu disebut kota hidden, tersembunyi. Kota hidden artinya, saudaraku, dalam hidup kita ini, saudaraku, domba itu pada saat dia makan di padang berumput hijau, minum di air yang tenang, dia tidak tahu. Dari ilalang jauh sana ada mata predator, binatang-binatang yang berbahaya, sedang mengincar dia, saudaraku. Tetapi
Gembala tahu, saudaraku. Gembala gada dan tongkatnya sudah merintangi, sudah menjaga, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kotak hidden itu artinya, saudaraku, dalam realita hidup yang kita alami, banyak sebenarnya peristiwa yang bisa terjadi pada kita, saudaraku. Tapi tanpa sepengetahuan kita, gembala itu sudah menghalau begitu banyak, saudaraku. Dan setiap kita pernah mengalami itu. Bahkan kita pernah berseru, untung lo saya, nggak terjadi itu pada saya. Untung lo dalam kecelakaan itu saya tidak terjadi pada saya lewati jalan itu. Itu artinya, saudaraku, sudah banyak yang Tuhan halau. Kasus-kasus peristiwa yang berbahaya dalam hidup kita, saudaraku. Itu kotak hidden. Kotak kedua, saudaraku, kotak blessing. Artinya domba itu dalam perjalanan hidupnya, dia menerima berkat, saudaraku. Menerima berkat kehidupan, makanan, air yang tenang, padang rumput yang hijau, saudaraku, dibawa ke air yang tenang dalam perjalanan kotak blessing. Dan dalam kotak blessing itu, saudara sekalian, domba pasti senang menerima banyak hal daripada gembalanya. Oke? Nah, kemudian kotak ketiga, saudaraku, kotak difficulties. Yaitu kotak kesulitan, saudaraku, tantangan perjalanannya. Nah, saudara harus pahami dalam hal ini. Hidup ini segala sesuatu ada waktunya, saudaraku. Ada waktu untuk senang, ada waktu susah. Ada waktu untuk bahagia, ada waktu untuk tidak bahagia, saudaraku. Jadi ketika kita sampai di kotak ketiga, masalah mulai datang. Kesulitan, tantangan, mungkin hal-hal yang sangat berbahaya, berjalan dalam lembah kekelaman, saudaraku. Nah, pada saat itulah sebenarnya, di seri kedua ini, saudaraku, akan terjadi respon daripada orang percaya itu. Kemarin ketika tanya jawab di live streaming, ada jemaat bertanya, Pak, apa artinya berjalan dalam lembah kekelaman? Apa artinya gada dan tongkat Tuhan? Saya tidak melihat Tuhan bekerja, Pak. Realita yang ada sekarang saya hadapi, ya, keadaan serba sulit, Pak. Saya sendiri harus mengurus masalahnya semua. Mana Tuhan? Mana gada dan tongkat Tuhan? Kenapa Tuhan tidak tolong, Pak? Kan katanya dia gembala. Pertanyaannya seperti itu, saudaraku. Saudara mengerti? Nah, itu karena pada saat menghadapi difficulties, muncullah pertanyaan seperti itu, dan pertanyaan pertama, pertanyaan yang kecenderungannya, saudaraku, menyalahkan Tuhan. Kenapa kamu tidak lihat Tuhan? Kenapa kamu tidak tolong Tuhan? Kenapa kamu tidak perhatikan? Kenapa tidak bantu saya untuk menyelesaikan ini, itu, saudaraku? Jadi muncul berbagai hal yang kita mulai meragukan Tuhan, saudara sekalian. Itu seri pertama. Pada saat kita masuk ke seri kedua ini, saudara-saudara sekalian, 3 kotak itu saya tambah menjadi 5 kotak, saudaraku. Perhatikan, saya tambah menjadi 5 kotak. Tadi sudah 3 kotak. Kotak hidden, tersembunyi. Kotak blessing, berkat. Kotak difficulties, saudaraku, segala kesulitan yang kita alami sampai hari ini, saudaraku. 2 kotak yang kita tambahin, 1 kotak di depan, sebelum hidden. Sebelum kotak hidden. Kotak depan itu adalah saved by grace. Diselamatkan oleh karena anugerah. Dan kotak satu lagi kita tambahin di belakang setelah kotak hidden, blessing, difficulties. Kotak di belakang itu big question mark kepada Tuhan, saudaraku. Nah, saudara sekalian, 5 kotak di seri kedua, saudaraku, menjadikan umat Tuhan untuk belajar realita kehidupan, saudara sekalian. Karena kita mulai memikirkan ketika kita hadapi hal yang sulit ini. Kenapa Tuhan tidak tolong saya, ya? Kenapa Tuhan tidak bantu saya? Kenapa Tuhan biarkan aku seperti itu? Nah, saudara sekalian, sangat mudah bagi kita sebagai orang percaya, saudaraku. Waktu kita hidup di kotak blessing, saudaraku, kita memuliakan Tuhan. Sangat mudah. Semua tidak jadi masalah, saudaraku. Kita dengan Tuhan semua oke. Karena kita hidup di kotak berkat, saudaraku. Blessing itu, saudaraku. Siapapun senang, saudara sekalian. Dan di kotak hidden, kita ingat sekali-sekali, saudara sekalian. Bagi kita, ya kalau ingat kotak hidden itu, kita anggap sudah lewat, saudaraku. Kotak yang paling pertama, saved by grace, disebabkan oleh karena anugerah Tuhan, saudaraku. Mungkin kita tidak ingat. Nanti kalau ada KKR, ingat lagi, saudaraku. Tapi di kotak difficulties, kesulitan itu, saudara, kita ingat. Kenapa saya susah? Kenapa banyak masalah hidup saya? Waktu masuk kotak terakhir, kotak yang big question mark, Tuhan, kau tidak tahu. Kau tidak tolong, Tuhan. Membiarkan aku seperti itu, saudaraku. Nah, ini 5 kotak bergerak, saudaraku. Kenapa muncul anak-anak Tuhan bukan boleh tidak tanya, loh.
Bukan tidak boleh mengeluh, saudaraku. Sangat manusiawi ketika kita bertantangan kesulitan, saudaraku, kita mengeluh. Manusiawi sekali. Di Alkitab semua tokoh begitu, saudaraku. Tapi saudara harus ingat pembahasan poin hari ini, saudara-saudara sekalian. Mengapa ketika ada di kotak difficulties kita anak-anak Tuhan, saudaraku, kecenderungannya selalu menyalahkan Tuhan? Apakah benar-benar Tuhan tidak peduli? Apakah benar-benar Tuhan tidak tahu apa kita hadapi? Apakah benar-benar Tuhan tidak mau ambil bagian dalam hidup kita? Padahal ayat yang kita baca tadi adalah, aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Aku mengenal domba-dombaku. Aku merawat domba-dombaku. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil daripadaku. Akulah gembala yang baik. Tapi kenapa dalam realita hidup yang kita alami, saudaraku, kecenderungan kita adalah menyalahkan Tuhan, saudaraku. Di seri kedua, saudaraku, letak problemnya bukan di gembala. Letak problemnya di domba, saudaraku. Garis bawahi seri kedua ini. Problemnya bukan di gembala. Problemnya adalah di domba. Masalahnya bukan di Tuhan. Masalahnya adalah di orang percaya itu, saudaraku. Sorry to say, hari ini khotbahnya pasti keras, walaupun tidak panjang, saudaraku. Saudara akan kena khotbah hari ini. Saudara pasti mempertanyakan Tuhan. Bahkan ada yang sudah nggak doa. Doa pun bahasanya sudah basi, saudaraku. Doa pun semangatnya sudah tidak ada. Buat apa doa? Tuhan tidak tolong apa-apa kok. Tambah doa, tambah susah kok. Nyatanya gembala. Nyatanya mati bagi saya. Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan pemelihara, Tuhan perisai. Nyatanya, bukti realitanya, gak ada. Gitu. Saya susah sekali sekarang. Saudara tahu kenapa seperti itu? Karena kita orang Kristen, melihat karya Tuhan dalam 5 kotak yang ada itu, Saved by Grace, kotak pertama. Kotak kedua, Hidden. Kotak ketiga, Blessing. Kotak keempat, Difficulties. Kotak kelima, big question mark. 5 kotak itu, saudaraku, kita melihatnya dalam bentuk karya Tuhan itu secara parsial, saudaraku. Secara parsial. Saya kasih ilustrasi satu rantai baja yang kuat. Rantai itu baru disebut rantai yang kuat adalah setiap bagian dari rantai itu, dia itu bergabung, saudaraku. Itu baru rantai baja yang kuat. Tapi kalau rantainya terlepas satu-satu, nggak ada kekuatannya. Nggak ada gunanya. Saudara-saudara sekalian. Nah, kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita dalam bentuk rantai yang terlepas satu-satu, saudaraku. Kita lihat karya Tuhan dari Saved by Grace, Hidden, Blessing, Difficulties, big question mark itu kita lihat secara parsial. Kita lihatnya dalam bentuk rantai baja yang terputus-putus, saudaraku. Maka saudara tidak bisa melihat kesinambungannya. Maka muncullah menggerutu kepada Tuhan, dan kalau diterusin, saudaraku, akan sangat merusak iman. Saudara mengerti poin ini? Hati-hati, saudaraku. Saved by Grace. Ingatnya pada saat kapan? Pada saat KKR, bertobat, nangis, makasih Tuhan, makasih Tuhan. After that, 3 bulan, setahun, you forget it. Karena kenapa? Sudah diselamatkan kok. Sudah tinggal di hati kok. Nah, sekarang jalani Hidden. Hidden pun, kotak Hidden pun, saudaraku, baru teringat ketika tahu masalah, saudaraku. Gak pernah kita renungkan. Banyak sekali bagian terhidung yang hidden itu, yang sudah terlindungi, sudah di-cover oleh Tuhan. Karena gembala melihat semuanya. Kita pun gak mau pusing di kotak itu. Tapi di kotak blessing kita hidupi. Kita antisipasi. Kita responi. Kita keluarkan banyak energi, banyak tenaga. Bahkan kita memuji Tuhan. Kelihatannya kita hidup lebih cenderung memilih hidup di kotak yang blessing. Parsialnya di situ, saudaraku. Nah, pada saat masuk ke kotak difficulty, saudaraku, kita juga melihat dalam kotak difficulty saja. Kok saya begini? Kok tidak seperti kotak yang blessing itu? Kenapa Tuhan seperti ini? Saudaraku. Pernahkah kita melihat 5 kotak sebagai satu kontinuitas dalam hidup ini? Paulus bagus, saudaraku. Aku senantiasa membawa kematian dan kebangkitan Tuhan dalam hidupku. Senantiasa. Every day. Kita ingat kita diselamatkan kematian Tuhan pada saat Jumat Agung saja, saudaraku. Habis itu sudah.
Kita ingat Yesus Kristus datang menyelamatkan aku orang berdosa pada saat Natal, saudaraku. Ya, bulan Desember. Bulan Maret pusing amat. Jadi kita mengerti Tuhan itu parsial, saudaraku. Parsial. Jadi bagaimana bisa melihat dalam hidup kita itu cara kerja Tuhan. Pokoknya kalau sudah begini, Tuhan begini. Kalau sudah begini, Tuhan begini. Kita hanya lihat seperti itu, saudaraku. Kita tidak mampu melihat 5 kota sebagai satu mata rantai yang kuat. Sebagai the whole working of Jesus in our life. Kita nggak bisa lihat. Padahal konsep gembala domba itu satu mata rantai yang kuat. Aku memberikan nyawa bagi domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Domba-dombaku mengenal aku. Aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengikuti aku. Dan gembala itu berjalan di depan. Mereka mengikuti aku. Pada saat mereka sampai di kandang, aku akan menghitung mereka satu persatu. Jikalau ada yang tertinggal, aku pergi meninggalkan semua domba yang ada, pergi mencari domba yang hilang untuk dibawa pulang. Saudaraku. Konsep itu jelas, mata rantai yang kuat sekali, saudaraku. Karena Yesus sudah memberikan nyawanya. Yesus mati buat kita. Seluruh yang ada pada diri Tuhan sudah given, diberikan kepada kita. Nah, kita hanya lihat satu kotak kesulitan, kita sudah nunjuk, saudaraku. Kita sudah nunjuk. Kita sudah marah. Kita hanya lihat kotak, kenapa saya susah? Emang tidak boleh susah orang Kristen? Kenapa saya miskin? Emang tidak boleh miskin orang Kristen? Kenapa saya difitnah? Emang orang Kristen tidak boleh difitnah? Yesus saja difitnah. Yesus saja lahir, saudaraku, di kandang binatang. Yesus saja pada saat mati, kuburannya dipinjami oleh orang, saudaraku. Gak boleh. Kalau Yesus sengaja mengalami seperti itu, untuk memberikan contoh kepada kita, kita tidak boleh menghidupi hidup yang seperti itu. Kalau ada kesulitan, kita anggap itu bukan orang Kristen, saudaraku. Saudara hanya melihat parsial dalam hidup ini. You tidak melihat whole daripada karya Tuhan dalam hidup. Ini membuat saudara ke depannya akan makin sengsara. Kedepannya akan membuat rohani kita itu hancur berkeping-keping. Kedepannya akan membuat kita, bahkan kita bisa kehilangan iman, saudaraku. Bahkan kita menjadi tidak peduli sama Tuhan. Karena kita anggap Tuhan sudah mati di sorga sana. Tidak peduli saya. Bahaya sekali. Hal seperti itu, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Masalah Christian worldview, masalah intimasi with God, masalah faith in Christ menjadi taruhannya untuk saat-saat seperti saudaraku. Ketika ada di kotak difficulties. Mampu kita merangkai semua yang kotak yang ada itu sebagai suatu mata rantai yang kuat, saudara sekalian. Coba lihat hidupmu. Kalau tidak, repot loh hidup ini. Uniknya pertemuan rohani, saudaraku, adalah melihat dalam bentuk satu mata rantai yang kuat. Semua perjalanan hidup orang percaya itu. Belajar daripada rasul-rasul. Belajar daripada tokoh-tokoh dalam kitab, saudaraku. Mereka nggak pernah melupakan sejarah hidup mereka, satu kota yang Tuhan sudah buat untuk mereka. Seperti blueprint dalam hati mereka, saudaraku. Jadi kalau ada satu kota yang harus mereka hadapi penuh kesulitan tantangan itu, tidak membuat kecil hati. Karena mereka sudah melihat garis merah dari 5 kota yang ada itu. Mereka melihat itu. Saya sering membuat perumpamaan tentang parcel, saudara sekalian. Saudara tahu bagaimana menyusun satu parcel? Puzzle mainan itu, saudaraku. Jadi kalau udah disusun rapi, nanti ada pemandangannya, ada gambarnya. Jadi puzzle-puzzle itu, saudaraku, ada yang bentuknya trapezium, ada yang bentuknya bujur sangkar, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya segitiga. Dia harus ditempel, diletakkan pada tempat yang sudah pas, saudaraku. Kalau puzzle yang trapezium, itu waktu kamu mengalami difficulties, itu taruh di situ, tapi kamu tidak mau. Puzzle yang kehilangan orang tuamu, yang puzzle yang lingkaran, taruh di situ, kamu tidak mau. Kamu sengaja taruh sesuai dengan apa yang kamu ingini, saudaraku. Selesai, puzzle-nya tidak rata. Waktu dibalik, gambarnya nggak berbentuk, saudaraku. Karena kita tidak mau mengikuti apa yang ada. Kotak-kotak yang sudah ada kita hidupi. Tapi ketika kita coba, yang trapezium di sini, papa meninggal, nangislah di situ. Yang bentuk persegi panjang itu, aku dapat blessing, taruhlah di situ. Nggak usah diajar, langsung ditaruh blessing-nya. Ini yang hidden. Kotak yang lingkaran melingkar ini yang hidden. Banyak loh yang Tuhan tolong saya. Taruh di situ. Ini kotak yang memanjang ke bawah. Ini saved by grace. Aku diselamatkan karena oleh anugerah Tuhan.
Taruh di kotak situ. Dan ini kotak yang kecil ini kadang-kadang saya hidup bertanya-tanya. Taruh di situ. Ketika semua puzzle itu ditaruh pada tempatnya, saudaraku, rata, saudara sekalian, waktu balikkan, saudaraku, baru kamu melihat apa di situ? Gambar wajah Tuhan Yesus. Itulah gembala yang baik, saudara sekalian. Problemnya bukan di Yesusnya loh. Problemnya di domba tidak mengerti puzzle-nya harus disusun kayak apa, saudaraku. Taunya menggerutu, maunya sedang saja, tidak mampu melihat puzzle mainan itu secara whole, karena secara keseluruhanlah baru bisa melihat rencana yang ada di balik itu, gambar baru kelihatan, saudaraku. Can you see your life now? Kau boleh nangis karena kamu kehilangan pacar. Kamu boleh nangis karena kamu harus bercerai terjadi. Kamu boleh nangis karena usahamu bangkrut. Kamu boleh sedih, kecewa karena kamu di PHK. Kamu boleh menangis sama orang raung karena orang yang paling kamu sayang itu meninggal karena COVID, saudaraku. Tapi setelah kamu melewati bagian difficulties itu, saudaraku, kamu harus bisa melihat karya Tuhan. Setiap kotak itu berkesinambungan dalam bentuk mata rantai baja yang amat kuat. Baru kamu strong enough untuk menjalani lagi, untuk melihat kebesaran gembala yang baik itu. Kalau tidak, kau akan sangat kecewa ujung hidup, saudaraku. Kau akan melihat Tuhan itu terpecah-pecah cara melihatnya. Dan kau tidak akan kemana-mana. Semakin hari, saudara akan lebih jauh daripada Tuhan. Semakin hari, domba itu akan menyendiri dan tidak mampu lagi mengikuti dari belakang di mana gembala itu pergi. Saudara sekalian, coba lihat hidupmu hari ini. Problemnya ada di sini. Yes, problemnya ada di sini. Masalahnya bukan di Tuhan, masalahnya di domba. Masalahnya adalah domba mampu melihat nggak satu mata rantai yang kuat semua hidup karya Tuhan dalam hidup domba itu. Kalau dia lihat secara terpecah-pecah, dia tidak akan menemukan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup domba itu, saudara sekalian. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Kalau dulu papa mamamu kaya, kau sangat senang, sayang papa mama. Sekarang papa mamamu sudah miskin, saudaraku. You malah tidak menghargai, karena papa mamamu sudah miskin. Tidak bisa memberi biaya hidup, kekayaan kepadamu lagi. Tuhan itu tidak pernah miskin, kaya raya. Tuhan tidak pernah miskin. Nah, papa mamamu yang kenyataannya miskin aja, saudaraku, you sudah tidak hargai. Sementara Tuhan yang tidak pernah miskin, saudaraku, you tanya terus, saudaraku, kenapa seperti itu? Jelas orang tuamu sudah tidak ada, you pasti hina, saudaraku. Pasti tidak merendahkan, karena nggak bisa. Tapi Tuhan enggak loh. Tuhan Allah yang besar loh. Mampu mencukupkan hanya bagi Tuhan. Makna yang sedang dijalankan dalam hidup kita itu adalah bentuk suatu pengajaran hidup yang harus dilihat secara utuh, saudara sekalian. Begitu. Do you understand? Coba sekarang pelan-pelan hapus air mata itu. Bisa menyimak khotbah saya, saudaraku. Tidak mudah. Tapi saudara harus bisa melihat bagian itu. Harus bisa melihat setitik pencerahan dari khotbah ini, saudara sekalian. Baru mengerti apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidupmu. Saya berharap khotbah hari ini menjadi berkat. Saudara-saudara yang ada di luar negeri, mungkin hari ini, saudaraku, siang, malam, subuh. Saudara yang ada di Indonesia, di banyak kota Indonesia, saudara mungkin lagi bawa mobil di perjalanan, sedang mendengarkan khotbah ini. Saudara mungkin di kantor lagi susah karena kerja sulit sekali mendengar dengan earphone, nyimak dengan baik. Saudara nggak tahu harus berbuat apa, hanya meringkuk di kamar, meratapi hidup, saudaraku. Dengarkan khotbah ini baik-baik, saudara sekalian, supaya bangkit, saudaraku, untuk melihat kebesaran Tuhan itu. Mari jemaat sekalian kita berdoa. Tuhan, inilah kami. Kadang-kadang kami melihat karya-Mu dalam hidup kami ini secara parsial. Kami tidak mampu melihat secara keseluruhan. Ampuni kami, Tuhan. Bahkan kami hanya lihat temporary saja. Pada saat Natal, pada saat Jumat Agung, kami melihat kebesaran-Mu. Di hari-hari yang lain kami lupa semua. Tuhan, tolong kami, biar rohani kami boleh berjalan dengan baik. Rohani kami boleh setiap hari kami melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Baik itu yang menyenangkan, baik itu yang tidak menyenangkan, baik itu yang hidden,
baik itu yang sudah diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Ajar kami melihat semuanya dengan baik. Bawa kami ke dalam garis merah seperti itu. Supaya di tengah kondisi situasi apapun, kami tetap melihat Yesus itu besar, sedang bekerja dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kadang kami tidak mampu melihat. Air mata kami sudah menutupi mata. Sakitnya hati sudah membuat hati tidak peka lagi. Sulitnya ekonomi kehidupan membuat kami tidak mampu melihat kebesaran Tuhan. Tantangan rintangan yang sangat besar membuat kami meragukan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biar firman hari ini berbicara kepada umat. Firman hari ini membuka pencerahan dalam pikiran umat. Melihat Tuhan sedang berbicara pada zaman seperti ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa. Letakkan tangan Tuhan di atas kepala jemaat. Letakkan tangan Tuhan di hati jemaat untuk meneguhkan panggilan hidup. Untuk meneguhkan anugerah keselamatan yang sudah anugerahkan. Untuk meneguhkan perjalanan rohani mereka bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau berkah dalam hidup kami. Dengar kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.